Hai, saya Mata Suherman. Hari ini saya mau membahas dan juga men-sharing tips menggunakan tripod. Nah, jadi kemarin-kemarin itu sekitar berapa minggu kemarin, saya sempat sharing tips menggunakan tripod di Instagram saya. Jadi buat teman-teman yang belum follow Instagram saya, jangan lupa di-follow ya. Karena di sana saya suka sharing-sharing tips yang belum kesempatan di-share di YouTube. Dan juga kadang suka ada sesi Q&A dan juga suka live untuk sharing tips. Nah, jadi kalau kita ngomong tripod itu ada macam-macam. Jadi di sini saya ada tripod saya nih, tripod yang paling saya sering pakai. Ini tripod tipe yang traveler, jadi biasa dipakai untuk traveling. Nah, tripod yang ini terbuat dari bahan karbon. Jadi kalau teman-teman ingin membeli tripod ya, pelajarin juga. Jadi apakah bahannya terbuat dari bahan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ada juga yang bahannya juga dari steel ya, terus kemudian ada yang dari karbon kayak gini. Ada beberapa tripod juga yang cukup berat, ada beberapa yang cukup enteng juga. Nah, kenapa saya suka pakai yang karbon? Karena kalau karbon ini lebih ringan, tapi kokoh. Nah, kemudian juga di sini mereka memiliki beberapa section. Jadi section itu artinya besi yang sambungannya ini. Jadi yang tripod saya ini ada 3 section. Tapi ada beberapa tripod lain, ada yang 4 section, ada yang 5 section, jadi beda-beda. Dan juga tingkat ketinggian dari tripodnya itu juga bermacam-macam. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dan biasanya tripod itu dijualnya macam-macam. Jadi kalau yang ini yang saya beli, yang merek Kitso, ini nggak memiliki ball head. Jadi ball headnya dijual terpisah. Jadi di saya dulu, saya sempat punya yang merek Kitso, tapi kebetulan yang hari ini saya bawa, ini yang mereknya merek RRS, Really Right Stuff. Jadi ball head pun tipenya macam-macam. Ada yang ball kayak gini, kenapa disebut ball head? Karena memang ada bolanya di sini. Jadi dia memang bisa diputar-putar, berfungsi ya kayak bola gitu. Nah, ada lagi yang buat teman-teman mungkin yang suka stitching ya. Nah, itu ada lagi yang bentuknya kayak penggaris gitu. Jadi itu macam-macam. Dan juga kalau teman-teman pernah lihat yang untuk arsitektur, ada bentuknya cube seperti kubus gitu. Nah, itu bisa diputar-putar. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga kalau kita membeli ball head, pastikan plate-nya itu memiliki universal plate. Jadi yang universal plate itu bentuknya seperti persegi panjang ya. Jadi kita tinggal slide masuk ke sini aja. Dan ini biasanya cocok dengan L-plate. L-plate itu biasa dipakai untuk landscape ya, banyak banget yang pakai. Nah, selain tripod yang gede kayak tadi, saya ada juga tripod yang kecil kayak gini nih. Ini biasa dipakai buat traveling, kalau mau taruh di meja makan ya, ini bisa juga. Terus biasanya yang kecil-kecil gini juga biasa saya pakai buat kamera-kamera kecil nih. Misalkan untuk C50. Kemudian juga bisa juga untuk pakai handphone ya, kepalanya tinggal diganti. Jadi kalau handphone mungkin kepalanya dipakai yang kayak gini. Nah, yang satu ini namanya GorillaPod. Kenapa namanya GorillaPod? Karena dia kayak gorila. Karena dia suka menggelantung di mana-mana. Jadi kalau teman-teman pernah pakai, jadi dia tuh kayak gorila, dia bisa digantung di pohon gitu, digantung di pintu atau apa. Nah, ini fungsinya berbeda. Terus ada macam-macam lagi ya, yang selain tripod ada juga yang kayak clip ya. Itu bisa diikat di pagar atau apa. Nah, itu fungsinya sebenarnya mirip-mirip sama tripod, tapi peruntukannya yang sedikit berbeda. Nah, yang saya pilih juga biasanya kalau buat traveling karena saya suka menceburkan tripod saya ke pantai ya, kadang-kadang ke danau. Jadi saya sukanya yang kayak gini, yang nggak ada besinya, nggak ada baut-bautnya gitu, baut-baut. Nah, kalau misalkan ini kan dia karena bentuknya cuma diulir aja, jadi kita bersihinnya juga gampang, tinggal dibuka, dilepasin, terus dicuci. Jadi nggak ada bagian yang bisa berkarat gitu. Karena dulu saya punya pengalaman pakai tripod yang ada baut-bautnya gitu. Nah, itu biasanya setelah diceburin berapa kali, kebanyakan ada karatnya. Jadi umurnya nggak panjang. Nah, kalau ini umurnya lebih panjang dan lebih praktis untuk dibersihin. Nah, kemudian yang bagian tengah ini namanya center column. Ya, ini center column. Nah, kalau beberapa
tripod yang profesional banget, mereka sudah menghilangkan center column ini. Jadi center column ini adalah bagian yang bisa dibilang paling tidak stabil. Jadi kaki 3 itu paling stabil, tapi center column ini dia ini paling gampang shake karena dia di bagian tengah. Jadi tidak sestabil kaki kiri dan kaki kanannya dia. Dan biasanya kalau kita menggunakan tripod, sangat tidak dianjurkan untuk menaikkan ini terlebih dahulu. Jadi saya sering banget yang ngelihat teman-teman yang baru motret, kakinya nggak dipanjangin, tapi center column ini dinaikin setinggi-tingginya. Itu salah banget karena dengan posisi seperti ini, kamera itu lebih gampang shake, lebih gampang bergetar. Dia akan ada sedikit namanya micro shake. Jadi buat teman-teman yang belum pernah lihat namanya L-plate, nah ini namanya L-plate. Jadi plate-nya itu bentuknya seperti huruf L. Jadi kita bisa taruh secara horizontal seperti ini, karena plate-nya ada di sini, kita tinggal taruh. Atau kita ingin bentuk dia untuk vertikal, gimana kita tinggal putar seperti ini dan plate-nya ada di sebelah sini. Kenapa ini menjadi penting banget? Karena kalau kita motret dengan menggunakan plate biasa, terus kemudian kita ambil komposisi vertikal, kemudian kita akan taruhnya kan seperti ini biasanya ya, dan kamera ada di sebelah sini. Dan itu biasanya cenderung untuk gampang kendor, jadi biasanya tuh kalau kita nggak kunci benar-benar erat, lama-lama akan turun. Atau kadang-kadang mereka akan ada sedikit getaran-getaran. Jadi lebih enak dan lebih stabil kalau kita taruh posisinya di bagian atas. Nah, kalau kita beli ball head, biasanya di sini ada untuk leveling. Disebutnya juga water pass, dan di sini ada bubble-nya. Jadi, untuk menempatkan supaya dia benar-benar balance atau tidak miring ke kiri, miring ke kanan. Nah, ini harus bubble ini ditaruh di tengah-tengah lingkaran yang bulat di tengah ini. Nah, kalau kita pakai tripod, ini kan yang posisi paling rendahnya ya. Jadi kadang-kadang teman-teman itu suka ada yang salah. Jadi dibuka yang paling bawahnya dulu, di mana kaki ini yang paling kecil. Nah, ini kaki yang besar langsung ke kaki kecil. Nah, ini biasanya tidak stabil. Jadi kalau teman-teman pakai tripod, harus mulai dari yang paling atas dulu. Jadi dari sini, yang turun langsungnya ini adalah bagian ini. Jadi nggak langsung tiba-tiba mendadak kakinya jadi kecil. Jadi dari yang besar dulu, turun ke bagian yang sedikit lebih kecil, dan turun ke yang kecil lagi. Nah, ini lebih stabil ketimbang kita langsung menggunakan kaki yang paling kecil. Nah, kemudian kalau kita ingin memotret, jadi posisi tripod itu kaki yang satu ini harus sejajar dengan lensa. Jadi ini sejajar dengan lensa. Kenapa seperti itu? Karena kalau lensanya itu lebih panjang, kalau mungkin lensanya kecil nggak gitu kerasa. Tapi kalau lensanya panjang, kemudian kita tidak meletakkan satu kaki ini di depan, dia bisa ada chance untuk jatuh ke depan. Jadi harus ada satu kaki ini di bagian depan sehingga dia bisa menjaga seimbang lensanya. Dan juga kemudian biasanya posisi pengaturan plate itu selalu ada di belakang. Ya. Dan juga pengaturan ini selalu ada di sebagian kiri dan sebagian kanan, seperti itu. Jadi kalaupun nanti pada saat prakteknya, kalau misalkan kondisinya mungkin tidak memungkinkan untuk meletakkan posisi ini di bagian depan, itu memang akan membutuhkan sedikit improvisasi. Tapi kita harus tahu kalau dalam posisi yang tidak ideal seperti ini, kita harus menjaga lebih aman. Jadi kita harus lebih hati-hati karena posisi idealnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kalau teman-teman memperhatikan tripod nih, biasa di bawah nih ada satu besi. Jadi besinya seperti ini, kayak apa ya, cantolan gitu ya. Jadi ini memang fungsinya untuk menaruh barang-barang yang lebih berat. Jadi misalkan kita punya tas kamera ya, terus kemudian kita ingin tripodnya ini lebih kokoh, sehingga kalau misalkan katakan saya pergi ke gunung, terus kemudian saya tinggalin tripodnya gitu, saya takut tripodnya ini jatuh, maka saya gantung tas kamera saya di bagian bawah sini. Jadi tujuannya adalah membuat tripod ini lebih kokoh. Jadi kalau misalkan ketiup angin ataupun misalkan kesenggol atau apa, nah itu tetap akan stabil. Karena biasanya kan kalau tripod-tripod yang traveling pasti akan lebih ringan ya. Kita menghindari supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka daripada itu kita coba gantungkan sesuatu yang lebih berat di bagian bawahnya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara merawat tripod. Jadi memang kalau kita motret ke daerah pantai atau apa ya, itu otomatis kan tripod nih
dicemplungin gitu ya, dicemplungin ke pantai. Kalaupun nggak dicemplungin, kita akan bawa dia ke pinggir pantai dan terkena pasir. Jadi biasanya kalau habis motret di pantai, saya selalu bawa ke kamar mandi. Jadi habis saya motret nih seharian, malam-malam sebelum saya tidur, saya bawa ke kamar mandi, saya bilas dengan air tawar. Nah kemudian untuk merawatnya lagi, bagian ini biasa saya buka satu persatu. Jadi saya buka dan saya lepasin satu persatu partnya. Jadi di sini ada besi dan plastiknya. Ini biasanya nih saya ambil kayak sikat gigi. Jadi biasa saya sikatin satu-satu. Terus di sini juga ada kotoran-kotorannya, biasa saya sikatin satu-satu. Jadi nggak perlu perawatan yang susah-susah sih. Jadi cuma cukup pakai air anget aja atau air sabun gitu ya. Dan sikat gigi. Jadi sikat gigi itu penting banget karena yang di pinggir-pinggir sini, apalagi yang di ulir-ulirnya itu biasa kan banyak pasir ya. Nah itu biasa kita bersihin aja tinggal disikat gigi. Nah kemudian setelah semuanya bersih, nah biasanya sebelum hunting nih semua ini kan ada bagian apa kayak baut-bautnya nih ya. Ini perlu dikencengin juga. Jadi biasanya kan kalau udah terlalu los, dia juga udah nggak enak ya dipakainya. Jadi kita harus kencengin juga. Dan mungkin beberapa part yang kalau misalkan di ball head atau apa yang misalkan terlalu keras ya, atau misalkan udah nggak ada grease-nya gitu ya, nah kita mesti kasih minyak juga sedikit. Jadi supaya tetap semuanya jalannya lancar. Jadi pas hunting itu mood kita nggak hancur karena peralatannya nggak siap. Nah kemudian kalau misalkan kondisi kita motret itu nggak serata jalan trotoar atau jalan di perkotaan ya, karena kalau kita ngomong hunting ke gunung gitu ya, kadang-kadang banyak batu-batuan yang bentuknya tinggi rendah gitu ya. Terus kemudian tripod kita juga nggak mungkin berdiri stabil kayak gini semuanya sama panjang. Jadi kadang-kadang ada kalanya satu lebih panjang, satu lebih pendek gitu ya. Jadi kalau misalkan kondisinya dia miring, kadang-kadang banyak yang salah itu adalah karena kita males manjangin kakinya lagi. Jadi kita cuma miringin dia dikit atau apa, terus kemudian centeringnya dengan menggeser si ball headnya. Jadi kalau katakan posisinya miring kayak gini, terus kemudian kita cuma ratain si ball headnya ini. Jadi ratain ball headnya ini supaya dia tetap rata. Nah ini sebenarnya salah karena ini berbahaya. Kalau misalkan si kameranya jatuh, resikonya sangat tinggi gitu. Jadi sebenarnya kita harus menaikkan si kakinya ini. Jadi kakinya kita naikin, terus kemudian kita coba diratain gitu. Jadi tetap posisi ball head itu harus center di tengah-tengah kayak gini. Kalaupun memang dibutuhkan untuk miring dikit ya dimiringinnya mungkin hanya sedikit saja, tapi jangan sampai posisinya miring terus kemudian tripodnya benar-benar miring kayak gini. Nah itu bahaya banget untuk kameranya. Jadi safety harus selalu number one. Dan kemudian juga tips yang terakhir juga kalau kita menggunakan tripod, make sure kita tahu permukaan lantai yang kita gunakan itu stabil. Tapi kalau coba kita pergi ke pantai gitu ya, permukaan pasir itu sebenarnya sangat-sangat tidak stabil karena pasir itu kan permukaannya bisa rembes ke bawah gitu. Terus kemudian kalau kita pergi ke satu jembatan, contoh yang paling gampang adalah di Ancol ya, di Le Bridge. Ya itu kan lantainya lantai kayu. Jadi di sana kalau kita motret, kita mesti tunggu-tunggu dulu nih, tunggu jangan sampai ada orang lewat. Kalau begitu orang lewat, biasanya lantai kayunya goyang-goyang semua gitu. Make sure semuanya itu dipertimbangkan dengan baik. Nah ini biasanya memang dari jam terbang. Kalau kita udah sering motret, sering ketemu masalah kayak gitu, akhirnya kita tahu kita harus decide seperti apa. Dan juga pemahaman tentang triangle exposure juga jadi penting karena kita harus tahu, kita harus mengadjust kebutuhan kebutuhan aperture-nya berapa, kebutuhan speed-nya berapa, supaya fotonya itu nggak shake. Nah, sharing tips yang kali ini mengenai penggunaan tripod yang baik dan benar sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang request tema berikutnya, jangan lupa tulis di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.